Terimalah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, sahabat umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada. Bersama dengan program Rohani Teduh, kita akan membahas pelajaran firman Tuhan. Dan untuk itu, sebelum kita akan membahas, merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, Allah yang kami muliakan, saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kuasai tanah hati pikiran kami, sehingga kami boleh mendapatkan berkat sukacita melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ini yang menjadi doa sembahyang kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, judul renungan pada saat ini adalah Allah akan menyediakan. Tentunya kita sebagai manusia memerlukan kebutuhan-kebutuhan untuk kelangsungan hidup kita. Ada kebutuhan primer atau kebutuhan utama, di antaranya sandang, pangan, dan papan. Dan ada juga kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan. Nah, dalam hal ini, pernahkah saudara mengalami masalah dalam memenuhi kebutuhan hidup Anda? Di saat Anda membutuhkan uang untuk membayar cicilan rumah, untuk membayar sekolah daripada anak saudara, kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan-kebutuhan lainnya harus dipenuhi. Pada kenyataannya, di saat Anda sangat membutuhkan hal-hal tersebut, Anda tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Bahkan di saat yang sama, dalam pelayanan sosial, di dalam kebutuhan-kebutuhan jemaat di mana Anda berjemaat, Anda harus memenuhi kebutuhan, memberikan pengorbanan, mempersembahkan dana penginjilan, bahkan juga ada dana pembangunan dan komitmen-komitmen lainnya. Tentu membawa kepada satu situasi di mana kita merasa khawatir, memenuhi kebutuhan kita, dan juga memenuhi panggilan kita untuk berkorban. Keadaan seperti ini adalah satu hal yang sering terjadi dan wajar dan patut untuk dimaklumi. Namun Yesus sendiri memberikan nasihat dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25 sampai 30 sehubungan dengan masalah kekhawatiran di dalam hidup. Yesus katakan di sana, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus mengalami hal kekhawatiran dalam hidup ini. Dan tidak heran apa yang Yesus sebutkan sebagai orang yang kurang percaya itu dipredikatkan kepada kita. Nah, untuk dapat merespon apa yang Yesus sampaikan sehubungan dengan kekhawatiran yang seringkali menghiasi hidup ini, saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari peristiwa yang terjadi dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-1 sampai 17. Peristiwa apa yang terjadi di sana? Peristiwa dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 17
menceritakan tentang kisah Abraham ketika kepercayaan Abraham diuji. Nah, pada ayat pertama dalam Kejadian pasal 22, frase setelah semuanya itu memberikan informasi bahwa Abraham telah mengalami berbagai macam lika-liku kehidupan, baik atau buruk, susah ataupun sedang, yang disertai dengan janji Allah sendiri kepada Abraham tentang anak yang dijanjikan dan berkat-berkat yang telah Allah sendiri janjikan kepadanya, baik yang sudah digenapi dan yang masih dalam proses untuk penggenapannya. Nah, frase selanjutnya dalam pembentukan kalimat pembuka di ayat pertama adalah Allah mencoba Abraham. Terjemahan bahasa Indonesia untuk kata asli bahasa Ibrani Nisa diterjemahkan dengan kata mencoba. Sedangkan pendekatan untuk terjemahan bebas dari bahasa aslinya diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu taste ataupun to try. Itu berarti kata tersebut dapat juga diterjemahkan sebagai sebuah ujian. Dan untuk kata ujian sendiri memberikan pengertian bahwa itu merupakan instrumen yang digunakan untuk dapat mengetahui kemampuan, kepandaian, keyakinan, bahkan hasil dari seseorang ataupun sesuatu dan sebagainya. Jadi, setelah semua yang dialami oleh Abraham, Allah menguji dia untuk mengetahui kemurnian iman kepercayaan Abraham kepada Allah. Nah, kalau kita melihat keterangan pada pasal sebelumnya, yaitu Kejadian pasal yang ke-21, kita dapat informasi sehubungan dengan apa yang Abraham alami ketika Ishak lahir. Ada sukacita penuh tentunya dia boleh rasakan. Namun di dalam kebahagiaan yang Abraham alami, justru menjadi malapetaka bagi anak Abraham yang lainnya, yaitu Ismail. Keterangan dalam pasal 21, Abraham terpaksa harus mengusir Hagar dan anaknya Ismail atas perintah dari Sarah. Nah, di dalam Kejadian 21 ayat 11, kita mendapatkan informasi bahwa peristiwa itu sangat menyedihkan, bahkan memilukan Abraham. Kalau dalam terjemahan American Standard dan King James Version, kata untuk grievous diterjemahkan sebagai sesuatu yang menyedihkan. Kalau di Lembaga Alkitab Indonesia terjemahkan sesuatu yang menyebalkan hati dari Abraham. Dapat kita lihat berarti bahwa situasi yang Abraham alami saat itu, dia sementara mengalami kepedihan oleh karena kehilangan Ismail anaknya. Namun dalam hal ini, Abraham mendapatkan penghiburan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anaknya Ismail. Karena dia adalah keturunan Abraham. Kejadian 21 ayat 13 memberikan informasi di sana. Nah, sejauh ini, Abraham tetap yakin dan menuruti apa yang Allah firmankan. Setelah semuanya itu, Allah memberikan ujian kepada Abraham. Saudara-saudara, di dalam pasal ke-22 buku Kejadian, ayatnya yang kedua, firman daripada Allah sendiri. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dalam hal ini, berisi ujian atau instrumen yang Allah berikan untuk melihat bagaimana keyakinan daripada Abraham. Dan ujian ini adalah merupakan tantangan yang berat. Kenapa ujian ini adalah tantangan yang berat bagi Abraham? Oleh karena yang pertama, Ishak dilahirkan pada masa tua Abraham. Yang kedua, Ishak satu-satunya anak daripada Abraham melalui Sarah. Yang ketiga, Abraham baru saja mengalami kehilangan dalam arti kata kepedihan oleh karena kehilangan Ismail.
Dan yang keempat, Abraham harus mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Dengan kata lain, dia harus membunuh anaknya sendiri. Saudara-saudara, ada banyak tantangan dalam kehidupan umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita pun dituntut untuk memberi pengorbanan untuk Tuhan. Seringkali kita khawatir akan kebutuhan-kebutuhan kita. Sehingga untuk dapat mengorbankan waktu bersama Tuhan lewat doa, membaca firman, menuruti firman, pergi ke tempat ibadah, itu seringkali susah dalam hati, dalam pemikiran kita. Ada orang berkata, mendingan mencari waktu untuk memaksimalkan, untuk mencari uang dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sedangkan pengorbanan waktu susah untuk diberikan kepada Tuhan, apalagi tenaga, harta, dan pengorbanan yang lainnya. Saudara-saudaraku, respon seperti ini adalah keraguan akan janji Tuhan. Padahal Yesus sendiri katakan, jangan kamu khawatir. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Dalam hal ini, kita harus melihat bagaimana pengalaman Abraham harusnya menjadi teladan buat kita juga. Respon Abraham dalam hal ini, dia taat, dia patuh, dia menurut apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan ini menjadi kunci keberhasilan ketika Abraham menghadapi ujian yang berat. Nah, dalam hal ini, tanpa menunda-nunda, Abraham segera merespon perintah Allah. Buktinya, di ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika 3 hari dalam perjalanan, tentunya telah menguras tenaga Abraham bersama dengan Ishak dan kedua yang bersama-sama dengan Abraham. Ketika tempat tersebut telah kelihatan oleh Abraham, dalam kepenatan yang ia rasakan secara manusia, pastilah kekhawatiran itu akan muncul. Pada ayat yang kelima, Abraham menunjukkan progresif imannya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang sesudah itu. Kami kembali kepadamu. Bisa jadi apa yang Abraham katakan hanyalah semata-mata ingin menutupi segala kekhawatirannya. Atau mungkin ketakutan yang bisa jadi melanda keadaan manusia biasa. Dalam perjalanan itu, pertanyaan yang paling menggetarkan jiwa adalah pertanyaan yang ditanyakan Ishak dalam ayat yang ke-7. Kejadian pasal 22 ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah Ishak, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Seringkali dalam hidup ini, pertanyaan-pertanyaan yang mengkhawatirkan dan menggetarkan jiwa ini sering muncul dalam hidup kita. Contohnya di dalam pertanyaan-pertanyaan ini, ketika tagihan sudah jatuh tempo, kapan kita mau bayar cicilan rumah? Istri bertanya kepada suami. Kemudian anak-anak bertanya kepada orang tua. Besok sudah mau sekolah, harus bayar uang sekolah. Kapan mau dibayar? Ditambah lagi dengan ketika jemaat, di mana saudara berjemaat, ketika mungkin pendeta datang bertanya, sehubungan dengan pencarian dana dari jemaat untuk pembangunan gereja, untuk hal-hal sosial lainnya di dalam jemaat, ada kerja bakti yang harus dibuat, membutuhkan kerjasama yang ada ibadah dan ibadah-ibadah KKR
yang membutuhkan pengorbanan-pengorbanan di dalamnya dan lain sebagainya. Apa yang dapat kita jawab dalam hal ini? Saudara-saudara, melihat pertanyaan yang ditanyakan oleh Ishak kepada Abraham, jawaban dari Abraham di ayat yang ke-8 dalam Kejadian pasal yang ke-22 adalah jawaban yang luar biasa. Sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anak. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Jika Allah di dalam hal ini mencobai Abraham, kemudian Ishak dengan penuh pertanyaan yang mengkhawatirkan, menggetarkan jiwa Abraham, Abraham dapat menjawab bahwa Allah sanggup menyediakan. God will provide. Itu berarti juga saudara dan saya dengan progresif iman yang sama sanggup untuk menjawab hal seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Allah pasti sanggup menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Singkat cerita, ketaatan, kepatuhan, dan penurutan Abraham akan perintah Tuhan membuahkan hasil dengan tindakan Allah yang luar biasa, di luar dugaan daripada Abraham sendiri. Bahwa sesungguhnya gantinya Ishak menjadi korban bakaran. Ia digantikan oleh seekor domba jantan yang tentunya disediakan Allah. Yang menggambarkan atau melambangkan Yesus Kristus sebagai pengganti manusia berdosa. Bahkan bukan hanya itu saja yang Abraham terima. Tetapi di dalam ayat 17 dan 18 Allah memberkati Abraham. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Muncul pertanyaan di sini. Kenapa Abraham berani dalam hal mengorbankan Ishak? Pertanyaan ini dapat dijawab di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-17 sampai 19. Kenapa sampai Abraham berani mengorbankan Ishak? Ternyata kita bisa dapati Abraham rela mempersembahkan anaknya yang tunggal itu oleh karena dia yakin, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Abraham sanggup untuk melewati ujian hidup, bahkan di tengah segala kekhawatiran yang ada? Yang pertama, dia percaya kepada Allah yang berkuasa. Kemudian, yang kedua, dia taat. Dia patuh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, dia rela berkorban untuk pekerjaan yang Tuhan perintahkan. Yang selanjutnya, dia tidak menunda-nunda. Dan yang terakhir, dia mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, sebagaimana Abraham sanggup untuk melewati ujian, bahkan di tengah-tengah segala kekhawatiran hidupnya, Anda dan saya pun pasti sanggup untuk melewati segala ujian yang kita alami di tengah-tengah kekhawatiran hidup kita. Kenapa? Oleh karena Allah sanggup untuk menyediakan segala sesuatu. Marilah kita juga percaya kepada Allah yang berkuasa. Mari kita taat, patuh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Mari kita rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita tidak menunda-nunda untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mari kita mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Maka Allah pun pasti menyediakan apapun yang kita butuhkan. Biarlah kiranya
Tuhan memberkati kita semua. Dengan pertolongan Tuhan, kita boleh menikmati anugerah berkat-berkat yang Allah telah siapkan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu. Di saat ini kami telah mempelajari, merenungkan firman-Mu. Kiranya segala kekhawatiran dalam kehidupan kami, bahkan apapun yang melanda kehidupan kami akan tetap percaya kepada Allah yang berkuasa. Sehingga dengan demikian kami akan terus bergantung, berserah hanya kepada Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami semua. Kami bawa doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, penebus dosa kami yang hidup. Amin.